Salam damai sejahtera bagi kita semua. Topik Sabda Sadik dari Gereja CW Sentul City pada hari ini berjudul Semua Pemberita Injil adalah Pahlawan Iman. Dan ini didasarkan dari Alkitab 1 Korintus 9 ayat 13 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita mendengar kata pahlawan iman, pikiran kita langsung tertuju pada orang-orang besar seperti Musa, Yusuf, Daud, Paulus, Petrus, atau para martir yang telah mengorbankan nyawa mereka demi Injil. Tapi tahukah saudara bahwa setiap orang yang setia memberitakan Injil, bahkan dengan cara yang sederhana, adalah pahlawan iman di mata Tuhan. Tidak semua pahlawan itu tampil di mimbar. Tidak semua pahlawan memiliki gelar teologi. Banyak dari mereka mungkin tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh surga karena mereka membawa terang Injil dalam hidup mereka sehari-hari. Namun sayangnya, banyak orang Kristen hari ini merasa bahwa memberitakan Injil adalah tugas yang hanya untuk pendeta, penginjil, misionaris, dan guru agama Kristen. Dan ada juga sebagian orang percaya berkata, saya bukan hamba Tuhan penuh waktu, saya tidak cukup pintar untuk memberitakan Injil, saya takut ditolak atau dipermalukan. Ada juga yang tidak mau melayani kecuali diberi upah, kehormatan, atau posisi tertentu. Sikap seperti ini bertentangan dengan hati Kristus dan juga semangat dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, kebutuhan gereja hari ini adalah setiap orang Kristen kembali kepada Injil atau semangat Injil yang murni. Semangat yang tidak menuntut hak, tapi melihat pelayanan sebagai panggilan suci dan tanggung jawab ilahi. Sesuai dengan teks kita, ada beberapa hal penting yang kita dapatkan. Seperti dalam ayat 16 dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di sini Rasul Paulus sungguh sangat sadar bahwa ia mempunyai hak sebagai pelayan Tuhan, tetapi ia tidak menggunakan hak itu sebagai alasan untuk menuntut. Ia melayani bukan dengan upah, tapi karena panggilan dan keharusan yang kudus. Sehingga kunci dari semua ini adalah memiliki hati yang rela dan rendah hati, bukan sikap mencari keuntungan pribadi. Ini sangat penting bagi kita, yaitu setiap kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dipanggil, diutus, dan ditugaskan untuk menjadi pemberita Injil. Dan setiap pemberita Injil, entah dia itu pendeta, guru sekolah minggu, ibu rumah tangga, mahasiswa, pengusaha, eksekutif, ataupun petani, mereka adalah pahlawan iman. Karena pemberita Injil membawa kabar keselamatan, yaitu kabar baik kepada dunia yang sedang binasa. Pahlawan iman tidak selalu tampil di atas mimbar, tapi kadang mereka hadir sebagai seorang guru sekolah minggu yang sabar menanamkan kasih Kristus, menanamkan iman pada Tuhan Yesus. Atau mereka seorang karyawan Kristen yang menunjukkan integritas dan kasih mereka di dalam pekerjaannya, atau seorang ibu yang berdoa dan yang mengajarkan anak-anaknya mengenal dan akrab dengan Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, kita semua dipanggil menjadi pahlawan iman dengan kita memberitakan Injil kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk membawa orang lain mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudara dapat bayangkan seandainya seluruh jemaat di gereja saudara, mereka menyadari bahwa mereka mempunyai tugas mulia, yaitu memberitakan Injil. Dan juga mereka melayani bukan karena upah, tapi karena kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Serta mereka tidak malu, tetapi berani bersaksi tentang Yesus Kristus, baik lewat perkataan maupun perbuatan mereka. Maka komunitas gereja saudara dan dunia ini akan lebih cepat mendengar kabar keselamatan, yaitu kabar Injil Kerajaan Allah. Gereja akan penuh dengan kuasa ilahi dan kasih sejati, dan kehidupan kita sendiri akan dipenuhi dengan sukacita dari pelayanan yang tulus. Karena tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat satu jiwa diselamatkan karena kesaksian hidup kita. Dengan demikian, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk memahami dan mengambil keputusan penting dalam hidup saudara. Jangan menunggu jadi pendeta baru memberitakan Injil. Jangan menunggu sempurna baru mau melayani. Mulailah memberitakan Injil dari sekarang. Mulai dari keluarga saudara sendiri, dari rekan kerjamu, teman-teman sekolah, dari tetanggamu, dan sahabat-sahabat yang lain. Saudara-saudara, kita semua adalah pemberita Injil. Dan setiap pemberita Injil adalah pahlawan iman. Untuk itu, maukah saudara menjadi pahlawan iman yang setia seperti Paulus? Dan maukah saudara berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Mari kita hidup dengan tujuan ilahi, menjadikan hidup kita sebagai saluran kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus. Karena ketika kita setia memberitakan Injil, kita sedang membangun mahkota abadi di sorga. Mahkota abadi ini adalah penghargaan rohani kekal yang akan diberikan oleh Allah kepada orang percaya yang setia menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, terutama dalam iman, pelayanan, dan kesetiaan hingga akhir hidupnya. Mahkota abadi ini merujuk pada upah kekal di sorga, bukan mahkota secara fisik, melainkan simbol dari kehormatan, kemenangan, dan perkenanan Tuhan. Kiranya dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus yang menguasai kita, hidup kita dipersembahkan untuk pelayanan penginjilan dan kesetiaan dalam penderitaan bagi kemuliaan Tuhan Yesus sekarang dan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, dan penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kepada kami bahwa memberitakan Injil bukan sekedar pilihan, melainkan panggilan yang kudus bagi setiap kami yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih karena melalui teladan Rasul Paulus, kami belajar bahwa melayani tidak harus selalu dikaitkan dengan upah, melainkan dengan kerelaan dan ketaatan. Seperti firman Tuhan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biarlah kalimat itu juga tertanam dalam hati kami. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami menunda-nunda atau merasa tidak layak atau terlalu sibuk dengan urusan pribadi sehingga melupakan panggilan Tuhan dan amanat agung Yesus Kristus. Untuk itu hari ini kami datang dengan hati yang baru berkata, Tuhan, pakailah hidup kami menjadi pemberita Injil dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berikan kami hati yang terbakar oleh kasih bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kami keberanian untuk bersaksi dengan kerendahan hati untuk melayani dan kesetiaan untuk tetap taat sampai akhir. Tuhan, jadikan kami pahlawan iman di masa kini yang tidak mencari kehormatan manusia, tetapi yang hidup untuk berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang hidup dan mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.